Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang berita terkini. BMW terjun dari tol Krian Gresik karena Google Maps. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Apakah Anda pernah mengalami momen ketika sedang berkendara, lalu mempercayai Google Maps sepenuhnya tanpa ragu? Kita seringkali merasa tenang, seolah aplikasi peta digital itu bisa membawa kita sampai tujuan dengan aman. Namun, siapa sangka, di balik kecanggihan teknologi, terkadang ada celah yang bisa membawa pada sebuah peristiwa menegangkan, bahkan nyaris merenggut nyawa. Itulah yang baru-baru ini terjadi di Tol Krian Gresik, Jawa Timur. Sebuah mobil mewah merek BMW dilaporkan mengalami kecelakaan tragis. Mobil tersebut terjun dari jalur tol hingga terperosok ke bawah. Kejadian ini sontak menghebohkan masyarakat, terutama karena muncul dugaan bahwa penyebabnya adalah kesalahan navigasi dari Google Maps. Benarkah sebuah aplikasi bisa membuat mobil terjun dari jalan tol? Peristiwa itu bermula ketika pengendara BMW berwarna hitam tersebut hendak mencari jalan keluar menuju tujuan mereka di Gresik. Dalam perjalanan malam yang cukup lengang, sang pengemudi disebut mengikuti instruksi dari aplikasi peta digital tanpa banyak berpikir. Begitu sampai di sebuah titik persimpangan, aplikasi mengarahkan untuk berbelok. Namun, belokan itu ternyata bukan jalan keluar, melainkan jalan buntu yang mengarah ke pembatas tol. Dalam hitungan detik, mobil meluncur kencang dan terjun ke bawah. Beruntung, meskipun mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan dan bawah, pengemudi serta penumpang dilaporkan selamat. Hanya luka ringan yang mereka alami. Tetapi, bayangan betapa fatalnya kecelakaan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah benar teknologi bisa begitu berbahaya jika kita bergantung sepenuhnya padanya? Polisi yang menangani kasus ini segera melakukan penyelidikan. Mereka menegaskan bahwa dugaan sementara bukan semata-mata kesalahan aplikasi, melainkan kombinasi faktor antara kecepatan pengemudi, kondisi jalan, serta kurangnya kewaspadaan dalam membaca rambu-rambu di sekitar lokasi. Pengemudi terlalu percaya pada aplikasi tanpa memperhatikan rambu di jalan. Padahal, rambu sudah jelas menunjukkan batas akhir jalan tol. Ungkap salah satu petugas di lokasi kejadian. Google sendiri, sebagai perusahaan penyedia layanan navigasi, belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Namun, banyak warganet yang langsung membanjiri media sosial dengan berbagai komentar. Ada yang bersimpati kepada korban. Ada pula yang mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan penentu mutlak arah perjalanan. Kalau semua diserahkan ke Maps tanpa pakai logika, ya hasilnya bisa begini, tulis salah seorang netizen di Twitter. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden kecelakaan lalu lintas yang diduga terkait penggunaan aplikasi navigasi. Di berbagai negara, bahkan sudah ada laporan serupa. Pengendara tersesat ke jalan hutan, masuk ke sungai, hingga terjebak di jalur yang tidak seharusnya. Semuanya terjadi karena pengguna terlalu bergantung pada instruksi digital tanpa memadukan dengan kewaspadaan dan nalar. Pertanyaan penting pun muncul. Apakah kita terlalu dimanjakan oleh teknologi hingga lupa cara membaca jalan, rambu, dan tanda-tanda fisik di lapangan? Kecelakaan BMW di Tol Krian Gresik ini seakan menjadi alarm keras bahwa sehebat apapun teknologi, kendali penuh tetap ada pada manusia di balik kemudi. Dari sisi edukasi, peristiwa ini seharusnya membuka mata kita semua, apalagi di jalan tol yang memang memiliki kecepatan tinggi dan resiko kecelakaan besar. Jika pengendara hanya fokus pada layar ponsel dan tidak memperhatikan sekitar, nyawa taruhannya. Ingatlah bahwa di setiap perjalanan, teknologi hanyalah panduan. Keselamatan tetap bergantung pada kewaspadaan pengemudi.
Kisah BMW yang terjun dari tol karena diduga mengikuti arahan Google Maps ini kini viral di berbagai platform media. Video kondisi mobil setelah kecelakaan pun tersebar luas, memperlihatkan betapa hancurnya bagian depan kendaraan. Sementara itu, para pengguna jalan lain yang melintas mengaku kaget melihat lokasi kejadian. Sebab posisi jatuhnya mobil hanya beberapa meter dari jalur padat lalu lintas di bawah tol. Kalau sampai menimpa kendaraan lain, bisa lebih fatal lagi, kata salah seorang saksi mata. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi berjanji akan memastikan penyebab utama, apakah benar murni kesalahan pengemudi, faktor peta digital, atau ada kombinasi keduanya. Namun satu hal yang pasti, kejadian ini menyadarkan kita bahwa dalam berkendara, jangan pernah 100% menyerahkan keputusan pada teknologi. Gunakan akal sehat, lihat rambu dan selalu waspada. Karena sekali saja kita lengah, nyawa bisa menjadi taruhannya. Malam itu, jalan tol Krian Grisik yang biasanya lengang mendadak menjadi ramai oleh suara klakson, rem mendadak, dan teriakan panik. Sebuah mobil mewah jenis BMW berwarna hitam terlihat melaju kencang, lalu secara tiba-tiba keluar jalur hingga terjun keluar badan tol. Kejadian ini sontak membuat geger para pengendara lain yang berada di sekitar lokasi. Tidak sedikit yang langsung merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, menyebarkannya ke media sosial hingga akhirnya berita ini menjadi perbincangan nasional. Yang mengejutkan, dugaan awal dari para saksi menyebutkan bahwa mobil tersebut mengikuti arah dari aplikasi peta digital yaitu Google Maps. Isu inilah yang kemudian memicu spekulasi liar di masyarakat. Benarkah teknologi yang selama ini dianggap sebagai penolong pengemudi justru bisa menjerumuskan ke dalam bahaya? Atau ada faktor lain yang lebih besar di balik kecelakaan ini? Seorang saksi mata bernama Darto, yang saat itu sedang mengendarai truk di belakang BMW tersebut, memberikan kesaksiannya kepada wartawan. Mobil itu melaju agak cepat, Mas. Awalnya normal, tapi tiba-tiba kok belok ke arah kanan yang jelas-jelas bukan jalur keluar tol. Dari situ saya lihat langsung oleng dan jatuh ke bawah, ujarnya dengan wajah serius. Menurut Darto, tidak ada tanda-tanda pengereman panjang yang biasanya meninggalkan bekas ban di aspal, seolah pengemudi memang yakin bahwa jalan yang ia tuju adalah jalur resmi. Saksi lain, seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi jatuhnya mobil, mengaku mendengar suara keras di tengah malam. Ia bersama warga lain bergegas mendekat dan menemukan mobil sudah dalam kondisi ringsek di bawah turunan. Beberapa orang segera menghubungi pihak berwajib dan ambulans, sementara warga lain mencoba memberi pertolongan sebisanya. Kondisi mobil parah sekali, pintu depan sulit dibuka. Untung ada orang yang cepat datang menolong, ujar warga tersebut. Di sisi lain, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangani kasus ini. Polisi lalu lintas setempat menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. Dugaan soal penggunaan Google Maps memang menarik perhatian. Namun aparat menegaskan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru menyalahkan teknologi. Kami sedang mendalami apakah benar pengemudi hanya mengikuti arahan aplikasi atau ada faktor lain seperti kelalaian, kondisi jalan, atau bahkan masalah teknis pada kendaraan, terang salah satu petugas. Berita ini semakin memanas ketika foto dan video lokasi kejadian tersebar luas di media sosial. Banyak netizen yang berkomentar. Ada yang bersimpati kepada korban, ada juga yang melontarkan kritik pedas. Kalau nyetir jangan cuma andalkan maps, harus lihat rambu jalan juga, tulis seorang warganet. Sementara yang lain mengatakan, Google Maps sering ngawur kalau malam, makanya harus hati-hati. Tak hanya komentar dari masyarakat biasa, beberapa pakar transportasi juga mulai angkat bicara. Menurut mereka, aplikasi peta digital hanyalah alat bantu, bukan instruksi absolut. Pengemudi tetap harus memperhatikan kondisi jalan dan rambu-rambu yang tersedia. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pihak pengelola jalan tol untuk memperbaiki sistem penunjuk jalan agar lebih jelas, terutama di jalur rawan yang bisa membingungkan pengemudi. Hingga berita ini beredar, kondisi pengemudi BMW masih menjadi perhatian utama. Ia berhasil diselamatkan dari reruntuhan mobil dengan bantuan warga dan tim medis, lalu segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Kondisinya dilaporkan stabil, meski mengalami luka cukup serius. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa meskipun teknologi bisa membantu, tetap saja faktor kewaspadaan manusia adalah yang paling penting di jalan raya. Kisah BMW yang terjun dari tol Krian Gresik malam itu kini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan membuka diskusi besar. Seberapa besar kita bergantung pada teknologi tanpa mempertanyakan arah yang sebenarnya? Apakah kita terlalu percaya pada layar kecil di genggaman hingga lupa melihat tanda-tanda nyata di sekitar? Satu hal yang pasti, kejadian ini meninggalkan tanda tanya besar, sekaligus pesan peringatan yang tak boleh diabaikan. Jangan biarkan teknologi menggantikan kewaspadaan, karena nyawa taruhannya. Pada dini hari yang lengang, sebuah insiden mengejutkan terjadi di ruas tol Krian Gresik, Jawa Timur. Sebuah mobil mewah berjenis BMW berwarna hitam ditemukan terperosok keluar jalur tol setelah diduga melaju mengikuti arahan aplikasi navigasi di ponsel. Kabar ini sontak menjadi bahan perbincangan publik karena banyak yang menilai kecelakaan ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah mobil dengan teknologi canggih dan pengemudi yang dianggap sudah berpengalaman bisa terjun hanya karena salah jalur dari aplikasi peta digital? Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.30 WIB saat kondisi jalan tol relatif sepi. Berdasarkan keterangan saksi mata, mobil BMW tersebut terlihat melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba berbelok ke arah yang tidak semestinya. Benturan keras terdengar, disusul suara gesekan logam yang menyeret hingga akhirnya kendaraan itu terjun dari jalur tol. Beruntung, nyawa pengemudi dan penumpang berhasil selamat meski mengalami luka-luka. Polisi segera turun tangan melakukan penyelidikan. Hasil sementara menunjukkan bahwa mobil tersebut memang keluar jalur saat mendekati akses keluar tol. Namun yang menarik perhatian adalah pengakuan pengemudi. Ia mengatakan hanya mengikuti arahan Google Maps. Dalam aplikasi itu, jalur yang ditampilkan seolah menunjukkan belokan yang sebenarnya tidak ada. Fenomena ini membuat publik kembali mempertanyakan keandalan aplikasi navigasi yang selama ini begitu diandalkan, terutama oleh para pengendara di kota-kota besar. Memang ada kemungkinan pengemudi terlalu bergantung pada aplikasi, tanpa melihat rambu-rambu yang jelas terpasang di jalan, ujar salah satu petugas kepolisian. Pernyataan ini membuka diskusi lebih luas tentang budaya masyarakat modern yang kerap mempercayai teknologi secara penuh, bahkan di situasi yang seharusnya bisa dikendalikan dengan kewaspadaan visual. Di media sosial, insiden ini langsung viral. Banyak warganet menuliskan komentar bernada kritik sekaligus satire. Ada yang menyindir, kalau semua orang nurut Google Maps tanpa lihat jalan, nanti tol bisa penuh jurang buatan. Namun ada juga yang menunjukkan rasa simpati kepada korban, mengingat kecelakaan bisa menimpa siapa saja. Beberapa pengguna bahkan berbagi pengalaman serupa, diarahkan masuk ke jalan buntu, kebun, bahkan ke jalur yang belum selesai dibangun. Dari sisi teknis, pihak Google pun memberikan respons. Mereka menjelaskan bahwa peta digital yang digunakan di aplikasi terus diperbarui secara berkala, namun ada kemungkinan data lapangan tidak sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah sinyal GPS yang kurang akurat, terutama di area jalan tol dengan flyover atau jalur berlapis. Kasus ini akhirnya membuka mata banyak pihak, bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti penuh insting dan kewaspadaan manusia. Para pengemudi diimbau untuk selalu mengutamakan rambu-rambu lalu lintas, serta mengurangi ketergantungan mutlak pada aplikasi navigasi. Polisi bahkan berencana menggandeng pihak pengelola tol dan pengembang aplikasi untuk memastikan data jalur lebih akurat agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Hingga kini, mobil BMW yang terjun itu masih jadi buah bibir. Bukan semata karena harga dan mereknya yang mencolok, tapi karena insiden ini menyimpan pesan penting bahwa kemewahan kendaraan tidak menjamin keselamatan bila kewaspadaan pengemudi tergantikan oleh rasa percaya buta pada teknologi. Kecelakaan BMW yang terjun dari jalan tol Krian Gresik terus menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Banyak yang mempertanyakan, apakah aplikasi navigasi digital seperti Google Maps punya andil dalam kecelakaan ini? Pertanyaan itu muncul karena sang sopir diduga mengikuti arahan aplikasi hingga salah jalur dan berakhir dengan kendaraan jatuh dari akses tol. Dugaan ini sontak membuat warganet ramai-ramai menyalahkan Google Maps,
Bahkan sebagian menuntut agar aplikasi ini dievaluasi. Namun, benarkah kasus ini murni karena kesalahan teknologi? Ataukah ada faktor kelalaian manusia di dalamnya? Polisi sendiri sudah memberikan klarifikasi penting. Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ada bukti kuat bahwa aplikasi Google Maps menjadi penyebab langsung kecelakaan. Menurut keterangan polisi, insiden terjadi karena pengemudi salah membaca rambu dan jalur keluar, sehingga mobil akhirnya terjun bebas dari jalan tol. Kepala Unit Laka Lantas Polres Gresik menegaskan, dalam aturan lalu lintas, pengemudi tetap harus mengutamakan rambu-rambu di lapangan dibanding aplikasi pemandu digital. Aplikasi hanyalah alat bantu, sedangkan keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia. Pernyataan ini jelas ingin meluruskan opini publik yang terlalu cepat menyalahkan teknologi tanpa melihat sisi kelalaian manusia. Namun, di era digital sekarang, wajar jika publik langsung mengaitkan kasus semacam ini dengan aplikasi navigasi. Kita memang hidup di zaman di mana ketergantungan pada peta digital begitu tinggi. Tidak sedikit pengemudi, terutama di kota-kota besar, lebih mempercayai aplikasi navigasi ketimbang rambu lalu lintas. Bahkan, ada kasus di daerah lain di mana pengemudi masuk ke jalan buntu, area perkampungan sempit, bahkan sungai, hanya karena terlalu patuh pada instruksi aplikasi. Fenomena ini dikenal sebagai blind trust atau kepercayaan buta pada teknologi. Kasus BMW di Krian Gresik bisa menjadi pengingat serius. Bukan berarti Google Maps tidak akurat, melainkan bahwa teknologi tetap memiliki keterbatasan. Data peta bisa saja belum diperbaharui, jalur bisa mengalami perubahan mendadak, atau kondisi di lapangan tidak sesuai dengan arahan aplikasi. Di titik ini, kemampuan pengemudi membaca situasi nyata dan memutuskan secara bijak menjadi sangat krusial. Inilah yang disebut dengan driver responsibility atau tanggung jawab pengemudi. Menariknya, pihak Google sendiri biasanya selalu membuka ruang bagi pengguna untuk melaporkan kesalahan pada peta digital mereka. Meski begitu, kasus seperti ini tetap menimbulkan pertanyaan lebih luas. Apakah perusahaan teknologi harus ikut bertanggung jawab ketika kecelakaan terjadi akibat dugaan kesalahan aplikasi? Ataukah sepenuhnya ada di tangan pengguna? Diskusi ini terus bergulir di media sosial. Sebagian warganet bersikeras bahwa perusahaan teknologi global semestinya memperketat validasi data peta mereka, terutama di jalan tol dan area berbahaya. Sementara yang lain menekankan pentingnya pendidikan lalu lintas agar masyarakat tidak hanya bergantung pada teknologi. Kecelakaan ini, meski tragis, membuka mata kita tentang hubungan manusia dengan teknologi. Aplikasi seperti Google Maps memang memudahkan hidup, tapi tetap bukan jaminan mutlak keselamatan. Pada akhirnya, nyawa kita tetap bergantung pada kesadaran, kewaspadaan, dan tanggung jawab saat berada di balik kemudi. Malam itu masih menyisakan trauma yang sulit dihapus dari ingatan warga sekitar tol Krian Gresik. Suara dentuman keras, debu yang berterbangan, dan jeritan panik penumpang BMW seolah terus terngiang di telinga para saksi mata. Kejadian mobil mewah yang terjun bebas dari jalur tol bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik pada kendaraan, tetapi juga luka psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Salah seorang warga, Pak Joko, yang pertama kali mendengar suara benturan keras itu, mengaku masih merinding setiap kali mengingat detik-detik kejadian. Saya kira awalnya suara ledakan ban truk, tapi ternyata mobil sudah jatuh ke bawah. Untungnya tidak menimpa kendaraan lain, kalau iya bisa lebih parah lagi. Tuturnya dengan wajah masih tegang. Perasaan trauma itu semakin nyata ketika warga menyadari bahwa di balik insiden ini ada kemungkinan besar kesalahan dalam penggunaan aplikasi peta digital yang seharusnya menjadi penunjuk jalan. Di sisi lain, keluarga korban masih diselimuti rasa syok. Meski nyawa berhasil selamat, namun luka fisik dan mental yang dialami penumpang tidak bisa diremehkan. Bagi mereka, perjalanan yang semula hanya ingin sampai dengan cepat ke tujuan berubah menjadi pengalaman paling menegangkan dalam hidup. Saya benar-benar tidak menyangka bisa seburuk itu, padahal hanya mengikuti petunjuk di layar, ucap salah satu penumpang dalam kondisi masih terguncang.
Kasus ini membuka diskusi yang lebih luas di tengah masyarakat. Sejauh mana kita bisa bergantung pada teknologi? Banyak netizen menyoroti bahwa aplikasi peta seharusnya bukan menjadi satu-satunya pedoman, apalagi jika rutenya terasa janggal. Kadang kita terlalu percaya sama Maps, padahal logikanya tidak masuk akal. Harusnya kan tetap perhatikan rambu dan kondisi jalan, komentar salah satu warganet di media sosial. Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlanjut. Mereka mencoba mengurai benang kusut. Apakah benar ada kesalahan navigasi, atau justru faktor lain seperti kecepatan berlebih, kurangnya konsentrasi, atau kondisi pengemudi yang kelelahan. Hasil investigasi ini nantinya akan menjadi penentu apakah kasus akan dikategorikan sebagai kecelakaan murni, atau ada kelalaian yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun di luar proses hukum, insiden ini menjadi pengingat besar bahwa keselamatan di jalan raya bukan hanya soal mobil yang canggih atau teknologi yang mutakhir, melainkan juga kesadaran dan kewaspadaan pengemudi. Sebagus apapun mobilnya, kalau salah membaca kondisi jalan, ia bisa berakibat fatal, ujar salah satu anggota komunitas otomotif yang ikut memberi tanggapan. Pihak pengelola tol pun tidak tinggal diam. Mereka berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap papan petunjuk jalan di jalur rawan, termasuk pemasangan rambu tambahan dan penerangan yang lebih jelas. Tujuannya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab jika hanya mengandalkan aplikasi digital, tanpa didukung rambu fisik yang jelas, risiko kesalahan akan tetap menghantui pengguna jalan. Bagi sebagian masyarakat, kasus ini juga memunculkan empati yang mendalam. Ada yang mulai menggalang doa bersama, ada pula yang menginisiasi kampanye kesadaran berkendara aman di jalan tol. Mereka menyadari bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Karena setiap pengendara yang lalai bisa saja menyeret orang lain yang tidak bersalah menjadi korban. Kisah BMW yang terjun dari Tol Krian Gresik karena dugaan salah rute Google Maps ini akan terus menjadi perbincangan hangat. Bukan karena sensasi mobil mewah yang hancur, melainkan sebagai pelajaran mahal bahwa hidup manusia begitu rapuh jika hanya menggantungkan keselamatan pada teknologi tanpa kesadaran. Jalan panjang perbaikan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat, kini menunggu untuk diwujudkan. Dan bagi mereka yang selamat dalam peristiwa itu, mungkin selamanya akan ada rasa was-was setiap kali kembali membuka aplikasi Maps di layar ponsel mereka. Sebuah trauma yang nyata sekaligus peringatan keras. Keselamatan ada di tangan kita, bukan sepenuhnya di tangan teknologi.